Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kita dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari mata kita, yaitu pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap mental anak. Adapun sebelum kita memasuki presentasi, alangkah baiknya kita saling kenal terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Martin Karim sebagai moderator, dan bisa dilihat di dalam layar di layar yang kita lihat ini terdapat beberapa nama, yaitu Egy Fadli sebagai anggota, Fadel Dwi Putra, Fani Alfianovita Sari, Gebi Tamara Manurung, Hafiz Budiman, Jian Aulia Fatin, Jilan Danita Ravenza, Kevin Dailefran. Nah, boleh operator untuk next slide. Nah, adapun topik pembahasan kita pada hari ini adalah 1. Judul dan abstrak, 2. Bab 1, 3. Bab 2, dan 4. Bab 3 di dalam kita. Boleh operator? Untuk judul dan abstrak akan dipresentasikan oleh Jihan Aulia Fatin. Kepada Jihan, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan ini saya akan melemparkan bagian saya kepada Hafiz Budiman. Kepada Hafiz Budiman dipersilahkan. Terima kasih kepada Jihan Aulia Fatin. Judul dan abstrak. Judul dan abstrak, judul makalah, pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap mental anak. Abstrak, penelitian ini dilakukan karena maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang berdampak terhadap mental anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekerasan dalam rumah tangga, penyebab kekerasan dalam rumah tangga, dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologis anak, upaya yang dilakukan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa atau mahasiswa manajemen perhotelan tahun 2019, Universitas Negeri Padang. Dari prosedur di atas didapatkan hasil penelitian bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut. A. Kekerasan fisik meliputi pemukulan, penganiayaan, dan merusak barang. B. Kekerasan psikologi meliputi mengucapkan perkataan kotor, tidak bertegur sapa, dan ancaman pembunuhan. C. Penelantaran rumah tangga meliputi tidak peduli dengan pendidikan anak, tidak memberikan makanan pokok, memaksa anak di bawah umur untuk bekerja, dan kurang. 2. Pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap mental anak sangat berpengaruh. Dari pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap mental anak sangat berpengaruh. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan kekerasan dalam rumah tangga terhadap mental anak sangat berpengaruh sekitar 43,08%. Mengalami kekerasan walaupun masih tergolong kategori rendah, diperlukan peran berbagai pihak untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga seperti peran pemerintah, peran lembaga swadaya masyarakat, dan peran tokoh masyarakat. Baiklah, terima kasih kepada Hafiz. Pada bab 1, pendahuluan akan dijabarkan dan dipresentasikan kepada Jihan Aulia Fatin. Kepada Jihan Aulia Fatin, waktu dan tempat disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan, terdapat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan. Pada latar belakang, kami membuat pengertian dari kekerasan di dalam rumah tangga menurut beberapa para ahli. Kami juga menjelaskan pengertian kekerasan secara umum menurut pendapat beberapa para ahli dan juga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Di sini kami juga menjelaskan mengapa kami memilih judul ini sebagai judul penelitian kami, yaitu karena kami melihat
beberapa orang di sekitar kami mengalami kejadian kekerasan di dalam rumah tangga sehingga berpengaruh terhadap mental anak. Kemudian untuk bagian identifikasi masalah, kami menuliskan bahwa berdasarkan latar belakang, kami menyimpulkan identifikasi masalahnya sebagai ketika seorang anak menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga, ataupun melihat kekerasan di dalam rumah tangga antara ayah dan ibunya, hal itu sudah cukup untuk mempengaruhi perkembangan anak dan juga mempengaruhi mental anak. Dan kemudian pada bagian ketiga yaitu batasan masalah, kami membatasi masalah ini hanya sebatas ruang lingkup pengaruh kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga terhadap mental anak. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Jihan. Untuk rumusan masalah dan tujuan masalah akan dijelaskan oleh Gaby Panoramaningrum. Kepada Gaby, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya, yaitu untuk bagian rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah pada makalah yang kami tuliskan ini, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kekerasan, yang kedua apa yang dimaksud dengan rumah tangga, yang ketiga apa pengertian dari KDRT, yang keempat, apa saja bentuk-bentuk dari kekerasan. Yang kelima, bagaimana dampak KDRT terhadap anak. Untuk tujuannya, tujuan dari penulisan karya ilmiah dari kelompok kami, yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kekerasan, untuk mengetahui apa itu rumah tangga, untuk mengetahui pengertian dari KDRT, untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk dari kekerasan, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak yang terjadi terhadap anak korban dari KDRT. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Gaby. Pada bab 2 disebutkan landasan teori yang akan dipresentasikan oleh Jilan dan Danita. Kepada Jilan, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang A, aspek-aspek teoritis. Satu, pengertian kekerasan. Rumusan dasar kekerasan adalah tindakan atau kebijakan apapun yang disertai penggunaan kekuasaan dalam bentuk apapun yang ditujukan untuk menyakiti, merusak, menguasai, mematikan, atau memusnahkan apapun dengan jalan yang bertentangan dengan hukum, perjanjian, prinsip, atau norma, atas sesuatu yang harus diperlakukan norma. Ada 4 dampak kekerasan. Yang pertama, dampak fisik, berupa kerusakan hingga kematian jika dilakukan terhadap diri sendiri atau mendapat balasan dari pihak lain, berupa tindakan serupa atau bahkan lebih buruk. Yang kedua, dampak psikologis. Selain tampilan fisik yang serta-merta hilang pada diri pelaku kekerasan adalah jiwa kemanusiaannya. Lalu yang ketiga ada dampak sosial. Sistem sosial yang melihat pelaku sebagai dasar hubungan akan melakukan pengucilan terhadap pelaku kekerasan, bahkan lebih buruk lagi. Lalu yang keempat ada dampak metafisis. Adanya sanksi berupa karma, dosa, siksaan, pembalasan buruk dalam pandangan teologis. Lalu ada pengertian rumah tangga. Ada 2 kata dalam rumah tangga, yaitu rumah dan tangga. Rumah adalah bangunan fisik sebagai tempat huni atau tempat tinggal keluarga yang mempunyai 4 dinding, ada pintu, ada jendela, dan ada atap. Tangga merupakan tingkatan urutan dari satu ke tingkat lainnya. Jadi secara garis besar rumah tangga adalah satu lembaga kecil di mana di dalamnya terdapat sepasang suami, istri, dan anak-anak. Yang akan dibahas adalah pengertian KDRT dan bentuk kekerasannya. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,
atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang termasuk dalam lingkup rumah tangga itu sendiri adalah yang pertama suami, istri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri. Lalu yang kedua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri yang tinggal menetap dalam rumah tangga. Adapun bentuk KDRT-nya adalah 1. Kekerasan fisik, 2. Kekerasan psikis, 3. Kekerasan seksual, dan 4. Penelantaran rumah tangga. Faktor penyebabnya adalah yang pertama budaya patriarki, yang kedua interpretasi, yang ketiga pengaruh role model. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Jilan. Untuk kerangka konseptual dan hipotesis akan dipresentasikan oleh Fani Alfitasari. Kepada Fani, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang rangka konseptual. Kekerasan di dalam rumah tangga kerap terjadi baik secara langsung kepada anak maupun tidak langsung. Kekerasan rumah tangga memiliki beberapa faktor penyebab, yakni secara internal atau dari dalam diri pelaku kekerasan di dalam rumah tangga maupun secara eksternal. Adapun pengaruh lain di luar dari diri si pelaku kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan di dalam satu rumah tangga memiliki dampak yang sangat negatif terhadap tumbuh kembang anak, khususnya terhadap mental anak. Maka dapat dirumuskan kerangka konseptual yang nantinya akan dijadikan pedoman, yaitu kekerasan dalam rumah tangga berpengaruh terhadap mental anak. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah, sehingga harus diuji secara empiris. Hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti di bawah dan tesa yang berarti kebenaran. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap mental anak. HA, terdapat pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesehatan mental anak, dan HO, tidak terdapat pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesehatan mental anak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fani yang telah menjelaskan mengenai kerangka konseptual dan hipotesis. Untuk bab 3, metodologi penelitian, boleh operator di slide berikutnya. Penjelasan mengenai jenis penelitian dan variabel akan dijelaskan oleh Fadel. Kepada Fadel, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang akan melanjutkan ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Untuk penelitian ini adalah penelitian bersifat penelitian deskriptif. Menurut Suharsini Arikunto, bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam penelitian deskriptif, fenomena ada yang berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Adapun langkah-langkah penelitian deskriptif sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif. Yang kedua yaitu membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kelima, menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian dan atau hipotesis penelitian. Yang keenam, mendesain metode penelitian yang hendak digunakan, termasuk dalam hal ini menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen pengumpul data, dan menganalisis data. Yang ketujuh yaitu mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika yang relevan. Yang kedelapan, membuat laporan penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari penelitian akan disajikan secara apa adanya dan sama sekali tidak menarik kesimpulan yang lebih jauh atau bahkan meramalkan ke depan dari data yang ada tersebut.
Selanjutnya, peneliti ingin mendeskripsikan gejala yang terjadi dari data yang diperoleh dan untuk mendapatkan gambaran tentang pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Yang kedua yaitu variabel. Variabel penelitian dapat diartikan sebagai sebuah konsep dalam suatu penelitian. Konsep ini kemudian menjadi hal yang harus diamati atau diteliti oleh seorang peneliti. Dalam penelitian ini, pengaruh kekerasan dalam rumah tangga merupakan variabel X, sementara tentang anak merupakan variabel Y. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki pengaruh seperti menyebabkan psikis anak terganggu atau terguncang, yang menimbulkan trauma yang mendalam dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mental anak perlu dijaga. Sekian, terima kasih kepada moderator, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fade yang telah menjelaskan mengenai jenis penelitian dan variabel. Untuk bab 3 selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data dan teknik analisis data seperti pengertian serta tujuan akan dijelaskan dan dipresentasikan oleh Egy Fadli. Kepada Egy, disilakan. Terima kasih pada moderator. Bila saya akan coba menjelaskan materi populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan data yang diambil secara general umum tanpa adanya perbedaan-perbedaan yang dilakukan penyaringan. Oleh karena itu, dalam pengambilan data populasi, setiap penelitian bisa menghindari kesalahan yang fatal lantaran semua responden diambil keterangannya secara lengkap. Menurut Ari Kunto tahun 2006, 130, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Penelitian hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subjeknya tidak terlalu banyak. Populasi penelitian ini adalah suami, istri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti mertua, menantu, ipar, dan besan. Dan orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT dari mahasiswa atau mahasiswi manajemen perhotelan tahun 2019 Universitas Negeri Padang. B. Sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Menurut Sugiono 2017-81, sampel adalah bagian dan jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dilakukan karena penelitian memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian, baik dari segi waktu, tenaga, dana, dan jumlah populasi yang sangat banyak. Dalam penelitian ini tidak mungkin mengambil sampel dari semua pihak yang terlibat. Teknik mengambil sampel menggunakan probability sampling dengan simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak dari populasi karena populasi dianggap homogen. Adapun menurut Hari Kunto 2006 134, apabila jumlah subjeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi apabila jumlahnya lebih besar, maka diambil sebanyak 10-15% atau 20-25% atau lebih. D. Teknik pengumpulan data. Untuk mendukung keperluan penganalisaan data dan penelitian ini, peneliti memerlukan sejumlah data dari masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan teknik data yang diambil, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, data sekunder diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Wawancara atau interview adalah situasi peran antar pribadi face to face ketika seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang yang diwawancara atau responden. Kerlinger tahun 2000. Wawancara. Teknik analisis data. Pengertian teknik analisis. Analisis data ialah proses dalam suatu penelitian yang dilakukan setelah pengumpulan data dengan cara menganalisis, mengolah, mengorganisasi, dan menyusun. Kemudian diambil simpulan dari hasil keseluruhan penelitian tersebut. Teknik analisis data ini tidak hanya pada penelitian kualitatif saja, akan tetapi juga pada penelitian kuantitatif, sehingga pada analisis datanya akan ditemui berbagai perbedaan yang harus kita ketahui. B. Tujuan teknik analisis data. Teknik analisis data tentu memiliki tujuan yang akan dicapai dalam penggunaannya pada suatu penelitian. Analisis data merupakan tahap yang penting dalam penelitian. Teknik analisis data ini sangat erat kaitannya atau tergantung dengan desain penelitian dan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa teknik analisis data hanya dapat dilakukan ketika poin-poin penelitian sudah terpenuhi.
Misalnya pengumpulan data yang tepat disesuaikan dengan tema masalah pada penelitian tertentu. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Egy. Selanjutnya tetap mengenai teknik analisis data, namun untuk jenis teknik analisis data dan sebagainya akan dijelaskan kepada Kevin dari Levlan. Kepada Kevin, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis teknik analisis data. Secara umum, teknik analisis data pada penelitian dibagi menjadi dua, yaitu teknik analisis data penelitian kuantitatif dan kuantitatif. Penjelasannya seperti di bawah ini. Yang pertama adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu analisis data yang berasal dari data-data yang terjaring dari proses pengumpulan data, yaitu rekam dan catat, tujuan pustaka, wawancara, serta partisipasi. Terdapat 3 jenis analisis data seperti di bawah ini. Yang pertama adalah analisis konten atau isi. Analisis konten berasal dari komunikasi penelitian dan berpotensi menjadi salah satu yang paling penting menjadi teknik penelitian dalam ilmu sosial. Kemudian ada analisis wacana. Teknik analisis wacana pada penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis wacana-wacana atau komunikasi antar orang dalam suatu konteks sosial tertentu. Kemudian ada analisis naratif. Teknik analisis data naratif pada penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis atau meneliti mengenai kumpulan deskripsi suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi. Kemudian menyajikannya dengan bentuk narasi atau cerita. Contoh adalah analisis naratif. Yang kedua adalah teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif ialah teknik yang mengolah atau mengelola data-data bersifat angka-angka atau statistik. Pada teknik analisis data kuantitatif, data-data yang digunakan ialah data-data angka atau data numerik yang dapat dihitung secara tepat dengan perhitungan rumus statistik. Teknik analisis pada penelitian kuantitatif ada 2, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Analisis data deskriptif pada penelitian kuantitatif ialah analisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data-data yang ditemukan secara apa adanya. Yang kedua adalah statistik inferensial. Salah satu tugas statistik inferensial ialah menarik kesimpulan mengenai suatu variabel yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh untuk digeneralisasikan pada populasi. Berikutnya adalah model teknik analisis data. Terdapat 2 model dalam analisis data pada suatu penelitian, yaitu teknik analisis data model induktif dan deduktif. Yang pertama adalah model induktif. Analisis data secara induktif ialah analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta ke teori. Berikutnya adalah model deduktif. Analisis data secara deduktif ialah analisis data yang berkebalikan dari model induktif. Pada analisis data model deduktif ialah prosesnya berlangsung dari teori-teori baru ke fakta-fakta. Yang terakhir adalah langkah-langkah dalam teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penerapannya harus memperhatikan langkah-langkah. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah melakukan pengolahan data. Langkah pertama dalam teknik analisis data ialah pengolahan data. Tahap pengolahan data ialah teknik pengolahan data ialah ketika data-data sudah terkumpul. Pengolahan data bertujuan untuk menyeleksi dan memfokuskan data dengan permasalahan penelitian, sehingga data-data tersebut tidak menyebar. Tahap pengolahan data ada 3, yaitu penyuntingan, pengundian, dan tabulasi. Berikutnya adalah penganalisan data. Langkah kedua pada analisis data ialah penganalisan data. Tahap penganalisan data ialah tahap kedua setelah data-data penelitian sudah diolah, disajikan, disusun secara sistematis. Yang ketiga adalah penafsiran hasil analisis. Langkah terakhir pada analisis data ialah penafsiran. Penafsiran hasil penelitian ini dilakukan untuk mentafsirkan data-data yang telah disusun, diolah, dan disajikan menjadi simpulan yang bisa dipahami oleh pembaca. Penarikan simpulan pada penelitian ini ialah dengan cara menyesuaikan antara hipotesis dengan hasil penelitian yang telah ditemukan. Apakah sesuai atau tidak, dan sebagainya. Baiklah, itu
penutup dari teknik analisis data, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kevin. Hanya itu saja presentasi kami mengenai makalah yang kami buat yang berjudul Pengaruh Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Mental Anak. Banyak maaf jika terjadi penyalahan kata dan penyebutan kalimat. Hanya itu saja presentasi kami hari ini. Saya moderator Martin Karim mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.